Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya sobat? Mudah-mudahan keadaannya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi, mengkaji, serta berdiskusi hal-hal yang menarik di sekitar kita. Kalau kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia, tentu tidak bisa dilepaskan dari kaum Eropa. Karena zaman dahulu pendidikan kita, yaitu pendidikan nasional atau pendidikan umum, itu dibawa oleh bangsa Eropa. Karena bangsa-bangsa Eropa terdahulu banyak yang datang ke sini. Sebut saja Portugis, kemudian ada Belanda, Inggris, bahkan ada negara Asia yaitu Jepang. Lantas pendidikan di Indonesia berkembang sedemikian rupa ketika bangsa Eropa sudah mulai meninggalkan negara tercinta Nusantara. Dalam hal ini adalah Belanda dan Jepang. Lantas kemudian timbul pertanyaan, seperti apa potret pendidikan di Indonesia atau potret pendidikan di Hindia Belanda ketika zaman penjajahan atau zaman kolonialisme. Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Untuk itu, ayo belajar bersama, jangan skip videonya dan seperti biasa kita putar dulu intronya. Sebelum kita merasakan kenyamanan pendidikan yang kita rasakan seperti sekarang ini, di Indonesia tercinta, negara kita yang satu ini mengalami sederet sejarah yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Karena pendidikan di Indonesia ini atau di Nusantara terdahulu tidak terlepas dari campur tangan kaum orang-orang Eropa. Sebut saja ada Portugis, ada Belanda, bahkan juga ada negara Asia yang disebut dengan negara Jepang atau negara matahari terbit. Sekitar abad ke-16, negara Portugis atau bangsa Portugis untuk pertama kalinya datang ke Nusantara. Mereka hendak berburu rempah-rempah untuk dijadikan sebuah komoditas berharga yang diperdagangkan di Eropa. Karena pada masa itu rempah-rempah dari Nusantara sangat terkenal dengan kualitasnya yang sangat baik, sehingga mengundang bangsa-bangsa Eropa untuk datang berbondong-bondong menghinggapi dan menelusuri Nusantara ini. Tak terkecuali adalah bangsa Portugis. Pada waktu itu sekitar abad ke-16 bangsa Portugis sudah mendirikan sekolah di Nusantara yang bertujuan untuk memberikan pelajaran atau memberikan pengajaran dan edukasi kepada masyarakat pribumi untuk sekedar belajar menulis, berhitung dan juga membaca. Karena pada zaman itu, pada waktu itu, orang-orang pribumi atau orang-orang Nusantara dalam tanda kutip tidak begitu tahu tentang bahasa Latin atau huruf Latin. Mereka hanya mengetahui huruf-huruf yang lain seperti huruf Pallawa maupun huruf Jawi ataupun huruf Arab dan huruf Hijaiyah pada masa itu. Lalu kemudian ketika bangsa Portugis sudah tidak di Nusantara lagi, maka diganti dengan bangsa Belanda. Bangsa Belanda adalah bangsa yang terlama menjajah negeri ini. Ada yang mengatakan 350 tahun bangsa Belanda menjajah Indonesia. Selama 300 atau selama periode 350 tahun itu, bangsa Belanda maksud saya telah memberikan catatan-catatan sejarah terkhusus dalam dunia pendidikan. Di mana dunia pendidikan di Belanda itu dimulai sejak tahun atau sejak abad ke-19. Karena pada waktu itu bangsa Belanda sudah berhasil mendirikan lebih kurang 20 sekolah yang ada di Pulau Jawa dan juga di daerah-daerah sekitarnya. Kemudian ketika Ratu Belanda yang bernama Ratu Juliana dan Gubernur Hindia Belanda pada waktu itu yang bernama Van der Vetter itu mempunyai sebuah kebijakan, yaitu kebijakannya adalah politik etis, di mana salah satu kebijakan pada waktu itu adalah untuk memberikan edukasi dan juga pembelajaran, salah satunya di Hindia Belanda. Dan di Hindia Belanda pada waktu itu secara umum pendidikan
memiliki 3 fase atau 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan pendidikan dasar, kemudian yang kedua adalah tingkatan pendidikan lanjutan, dan yang ketiga adalah pendidikan tingkat tinggi atau perguruan tinggi. Kemudian selain itu, walaupun secara umum ada 3 tingkatan pada masa itu, tetap saja orang-orang pribumi agak kesulitan untuk mengakses pendidikan setara orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda pada masa itu. Karena memang itu adalah unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam hal ini untuk mencegah orang-orang pribumi menjadi intelektual. Karena dibiarkan saja orang-orang pribumi itu memiliki pendidikan yang rendah saja. Tetapi ada juga orang-orang pribumi yang ternama yang memang difasilitasi untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Hal ini juga berdampak kepada zaman sekarang, sehingga kita sering mendengar anak orang kaya ya siapa yang mau ikut dia mau kemana saja boleh. Orang kaya mau sekolah di mana saja boleh. Kalau Anda orang yang tidak punya, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Wong dokter sudah ada, presiden sudah ada. Sehingga stereotip yang seperti itu masih tertinggal dan masih mengakar mendarah daging bahkan di Indonesia, karena itu adalah warisan penjajahan Hindia Belanda pada zaman dahulu. Tetapi biar bagaimanapun kita harus berterima kasih pada pemerintah Hindia Belanda, karena biar bagaimanapun kita sudah mengenal pendidikan umum atau pendidikan yang bersifat pendidikan yang lebih maju pada masa itu. Pada waktu itu kan pendidikan umum belum ada ya, hanya pendidikan non formal. Tetapi pendidikan formal itu bisa dikatakan diperkenalkan oleh orang-orang Eropa. Kita kembali lagi kepada sistem pendidikan atau potret dunia pendidikan di zaman kolonial atau zaman-zaman penjajahan. Dalam hal ini adalah penjajahan di zaman Belanda. Karena sebelumnya kan VOC, kemudian VOC itu bangkrut, kemudian Indonesia diserahkan kepada pemerintah Belanda. Kemudian jadilah Netherlands Indies atau Hindia Belanda Timur ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada masa itu? Seperti apa potret-potret dunia pendidikan pada masa Hindia Belanda? Tentunya ada 3 tadi ya. Di awal-awal video saya sudah mengatakan bahwa ada 3 fase tingkatan pendidikan, yaitu yang pertama adalah pendidikan dasar, kemudian pendidikan lanjutan, dan yang ketiga adalah pendidikan tingkat tinggi atau perguruan tinggi. Yang pertama kita mengenal ada ELS. Apa itu kepanjangan dari ELS? ELS itu kepanjangan dari European Lagere School. Ini bahasa Belanda ya. Kalau saya salah dalam pelafalan atau pengucapan silakan dikomentari. Jadi ELS itu adalah sekolah yang diperuntukkan oleh orang-orang keturunan Belanda atau orang-orang Eropa yang ada pada Hindia Belanda pada masa itu. Kemudian sekolah ini pendidikannya berdurasi selama 7 tahun dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Jadi ELS itu adalah seperti semacam sekolah dasar tapi diperuntukkan bagi orang-orang Eropa saja ataupun orang-orang keturunan Belanda pada zaman itu, dan bahasa pengantarnya adalah tentu saja bahasa Belanda. Tentu sekolah ini sangat elit ya, sekolah dasar ini sangat elit. Kemudian selain ELS ada juga sekolah tingkat dasar yang bernama HIS. Apa itu HIS? HIS itu kepanjangan dari Indians Indies School. Jadi sekolah ini diperuntukkan oleh orang-orang pribumi yang mau bersekolah di Hindia Belanda. Kemudian lama pendidikannya sama, sekitar 7 tahun, dan bahasa pengantarnya adalah menggunakan bahasa Belanda. Sama. Apa perbedaannya? Kalau ELS itu dikhususkan bagi kaum-kaum ekspatriat orang Eropa atau kaum-kaum elit orang-orang Eropa dan keturunan Belanda. Tetapi kalau HIS ini itu untuk orang-orang pribumi, terkhusus orang-orang pribumi dalam hal ini adalah orang-orang keturunan Ningrat ya. Tetapi tetap saja ada perbedaan kasta dalam hal ini, karena memang dulu orang-orang Hindia Belanda itu memberlakukan kasta dalam dunia pendidikan atau dalam sistem pendidikan mereka. Sehingga ya terjadilah kasta-kasta yang memang sampai saat ini masih terasa ya di Indonesia. Selain itu juga ada Holland Indies School atau disingkat dengan HSC ya, Holland Indies School. Sekolah ini
Holland Chinese School maksud saya. Sekolah ini diperuntukkan adalah sekolah dasar bagi kaum Tionghoa atau kaum-kaum etnis Cina di zaman Hindia Belanda. Karena etnis Cina itu sudah ada sejak dahulu di Hindia Belanda. Kemudian bahasa pengantarnya itu juga menggunakan bahasa Belanda. Dan memang kalau kita ketahui etnis Cina itu kan hampir ada di seluruh dunia, tidak terkecuali di Hindia Belanda pada masa itu. Dan rata-rata dari mereka sukses berdagang. Saya pernah membahas orang Cina itu di salah satu video saya, silakan dicek di situ, rahasia sukses orang Cina. Nah, kemudian itu adalah tingkatan pertama atau sekolah tingkat dasar yang ada di Hindia Belanda pada zaman tersebut. Dan sekedar informasi bahwa ELS itu atau European Lager School itu didirikan sekitar tahun 1817. Kemudian sekolah HIS atau Indian English School itu English School itu didirikan sekitar tahun 1914 dan Holland Chinese School itu didirikan sekitar tahun 1908. Itu secara historis ya. Kemudian itu adalah tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah sekolah tingkatan atau sekolah berkelanjutan ya, tingkatan seperti sekolah menengah begitu. Yang pertama ini bahasa Belanda, kalau saya salah silakan dikomentari di kolom komentar. Yang pertama itu ada Mir It Hubert Lager Onderwijs atau disingkat dengan MULO. Ini setara sekolah SMP atau sekolah menengah lanjutan pertama dan menggunakan bahasa Belanda. Kemudian kalau di MER ini atau MULO ini itu ada tiga tahapan, yang mana 3 tahapan atau 3 kategori itu yang pertama adalah 3 tahun untuk lulusan ELS atau European Lager School. Jadi siswa sekolah dasar yang melanjutkan ke MULO atau MER Utgebrit Lager Onderwijs, sulit sekali ya bahasa Belandanya. Jadi sekolah dasar yang dari ELS itu hanya 3 tahun. Tetapi kalau di luar itu seperti Chinese ataupun HIS itu masa studinya adalah 4 tahun. Jadi kenapa? Karena untuk pemantapan bahasa Belandanya seperti itu. Karena kalau di ELS itu kan bahasa Belandanya sudah menjadi bahasa dasar, karena rata-rata dari mereka kan orang Eropa, baik itu orang-orang Inggris ataupun orang Belanda. Tetapi kalau yang di luar itu, yang di luar ELS itu harus 4 tahun masa studi. Kemudian setelah MULO atau sekolah SMP, setara SMP, ada AMS. Apa itu AMS? AMS itu adalah Algemene Middle School. Sulit sekali ya. Algemene Middelbare School. Jadi itu adalah sekolah menengah atas atau sekolah menengah setingkat SMA. Lama pendidikannya adalah 3 tahun ya, tidak berubah sampai sekarang, masih seperti itu. Selain itu ada sekolah tingkat tinggi. Jadi sekolah dasar sudah ada, kemudian sekolah tingkat lanjutan atau sekolah menengah sudah ada. Sekarang adalah sekolah yang bersifat perguruan tinggi. Tetapi sebelum perguruan tinggi, yang menarik di zaman Hindia Belanda itu adalah ada sekolah lanjutan tingkat pertama yang disebut dengan HBS. HBS itu kepanjangan dari Hogere Burger School. Hogere Burger School. Lagi-lagi bahasa Belanda ya. Nah, sekolah ini adalah sekolah tingkatan pertama untuk orang Belanda ataupun Eropa dan Tionghoa serta beberapa etnis kaum-kaum bangsawan dari pribumi. Jadi dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda ketika ada orang pribumi yang memang orang biasa dalam hal ini ingin masuk sekolah ini itu sengaja dipersulit, karena ini adalah sudah sekolah tingkatan yang memang orang-orang berintelektual tinggi, sehingga kalau ada orang pribumi yang biasa saja dari golongan yang menengah ke bawah itu dipersulit. Tetapi kalau menengah ke atas ya itu dipermudah, karena memang zaman dahulu itu sekali lagi bangsa Hindia Belanda memberlakukan kasta dalam sistem pendidikannya, sehingga yang terjadi ya seperti sekarang masih terasa hingga saat ini, hingga era kemerdekaan ini. Tetapi pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda akhirnya memberlakukan agak sedikit mempermudah, karena memang pada zaman itu sudah mulai ada ada indikasi-indikasi bahwa
Belanda itu bakal menguasai Indonesia, tetapi pada kenyataannya kita merdeka dan menang. Lanjut ke setelah itu ya, selain itu ada sekolah, kalau kita dengar cerita orang tua zaman dulu ada sekolah yang namanya sekolah SR atau sekolah rakyat. Apa bedanya dengan ELS ataupun sekolah HIS? Sekolah SR itu adalah kepanjangan dari Sakal School, yaitu adalah sekolah rakyat yang diperuntukkan di daerah-daerah. Sejenis SD, sejenis sekolah dasar, tetapi dia ada di daerah-daerah. Katakanlah daerah-daerah seperti kecamatan, desa, itu sekolah rakyat. Ya sama sih dengan ELS atau HIS, tetapi bedanya kalau ELS, HIS atau Chinese School itu hanya di perkotaan atau kota-kota besar, tetapi kalau SR atau sekolah rakyat itu hanya ada di pelosok-pelosok desa dan lama pendidikannya adalah 6 tahun. Kemudian setelah itu setelah sekolah tingkatan lanjutan pertama, baru mereka bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi atau dalam hal ini adalah universitas. Dan universitas yang terkenal dulu memang banyak ya. Salah satunya adalah School tot Opleiding van Inlandisartsen. Sulit sekali ya, saya ulangi lagi. School tot Opleiding van Inlandisartsen. Dalam hal ini disingkat dengan STOVIA atau sekolah kedokteran yang diperuntukkan bagi kaum pribumi pada waktu itu, karena memang pada zaman itu sudah mulai perang ya. Kemudian orang-orang pribumi yang ingin melanjutkan itu diharapkan melanjutkan ke sekolah STOVIA ini agar bisa diharapkan menjadi tenaga medis atau dokter. Kemudian bisa membantu pemerintah Hindia Belanda dalam menangani tim medisnya. Dan sampai saat ini sekolah ini masih berdiri, disebut dengan Kedokteran Universitas Indonesia atau Fakultas Kedokteran UI. Jadi seperti itulah potret dunia pendidikan ketika zaman Hindia Belanda. Ya mau tidak mau kita harus berterima kasih kepada mereka, karena biar bagaimanapun kita tahu sekolah formal itu apa, lembaga formal itu apa, kemudian jenjang-jenjang perguruan tinggi kita juga sudah tahu dari mereka. Ya di satu sisi memang mereka adalah penjajah, tetapi di sisi lain ada dampak positif yang mereka bawa hingga saat ini. Tetapi mari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini yang memang mungkin adalah warisan dari mereka, memang kita harus berterima kasih, tapi di sisi lain harus lebih berjati diri lagi. Kemudian mari kita lestarikan budaya, kemudian mari kita tingkatkan literasi, dan kita harus menjadi bangsa yang besar. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Demikian video ini saya buat. Kalau ada koreksi silakan tulis di kolom komentar untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.